Kenapa digebukin? Bu? Beneran orang yang ini, Bu? Iya. Iya, yang ini orangnya. Kalau nggak salah sih katanya orangnya ini habis nyolong. Astagfirullahaladzim, Putri. Habis nyolong. Ketahuan gitu nyolong. Iya. Terus digebukin. Iya. Loh, Sekarang kemana, Bu? nggak salah kan Ibu? Bener ini orangnya. Coba lihat. Orangnya yang ini yang gambar di foto Simba ini. Iya. Iya di handphonenya. Sekarang orangnya di mana Ibu? Saya sih kurang tahu pasti. Nanti coba tanya aja di situ di parkiran di situ tuh. Parkiran ini nih. Iya. Nanti tanya aja ada yang namanya Pak Jarwo di situ. Pak Jarwo. Iya, lebih pastinya sama tanyanya sama Pak Sabar, Jarwo. Putri, sabar. Jarwo ini nolongin Tukang pasti parkir dia. itu. Sabar, Putri ya. Tukang parkir ya? Coba Mas datengin dia. Dia teman dekatnya Pak Marlis. Tinggalnya di mana, Pak Jarwo itu? Dia tinggalnya di Jalan Gang Asmin ini. Gang Asmin. Iya. Oh, rumahnya di sini. Iya. Gang Yasmin. Iya, Gang Asem, Gang Asem, oh Gang Iya, Asem. nanti lebih lanjutnya tanya aja dia lebih tahu Pak Jarwo yang tugas parkir di situ ya? Apa lagi parkir nggak malam-malam gini Bu? Biasanya sih dia parkir kalau nggak parkir. Ya coba nanti kita cek ke sana dulu. Kalau nggak ada ke rumahnya ya. Ya makasih Bu ya. Makasih, Bu. Ibu, makasih, Bu. Iya, ya. Maaf ya, Bu ya. Dapat alamat rumahnya Pak Jarwo, kita menuju ke sana. Feli ngasih tahu, Man ini alamatnya udah benar, ya, rumahnya juga udah benar, orangnya lagi ada di sana. Oh, banyak orang ketemu mana? Mas lurus ya? Oh ini? Iya. Pas kita menuju ke rumahnya Pak Jarwo, begitu melihat kita, mereka kabur semuanya, kocar kasih tunggang langgang. Ya. Permisi. Assalamualaikum. Pak. 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 Hah? Mana? Sebelah mana? Mana? Bapak kenapa lari? Bapak kenapa lari? Enggak, Bapak kenapa lari? Apa ini? Enggak, Bapak kenapa lari? Kan saya tanya baik-baik tadi. Ini kenapa? Bapak saya nanya, Bapak kenapa lari? Ya udah, Bapak ada apa? Iya, saya nanya, Bapak ini Pak Jarwo bukan? Iya, saya Pak Jarwo. Terus kenapa tadi lari? Pak Jarwo ini ketakutan waktu kita tangkep. Panik dia. Kita jelasin berkali-kali, awalnya takut, awalnya panik, tapi waktu kita kasih tahu pelan-pelan, baru dia menangkap di situ, baru dia paham di situ. Tujuan kita adalah pengen mencari Pak Marlis. Saya kenapa lari? Kenapa, Pak? Ya, Kenapa? Kita kan nggak ngapa-ngapain. Hah? Coba Bapak santai dulu, tenang dulu di sini, tenang dulu ya. Bapak ada masalah sama kita? Hah? Enggak sih. Ada masalah dengan saya, enggak kan? Iya, makanya saya kan mau tanya baik-baik sama Bapak. Kenal sama Pak Marlis? Saya kenal. Kenal Bapak? Temannya Bapak ini? Iya. Sekarang Pak Marlisnya di mana? Sekarang Bapak saya di mana, Pak? Sekarang Bapak siapa yang Pak Marlis? Loh, Ini ini anaknya Pak. Iya, Pak Marlis itu udah nggak pernah pulang selama sebulan ini. Ini anaknya udah lama nyariin bapaknya. Bapak sebagai temannya masa nggak tahu sih di keluarganya ada apa? Saya nggak tahu masalah ini. Sama sekali. Saya nggak tahu. Pak Marlis nggak pernah cerita soal ini. Itu yang Pak Marlis digebukin itu benar, Pak? Hah? Bener nggak? Nggak tahu soal itu. Loh, Kok nggak tahu? Kami dapat informasi katanya Bapak yang nolongin Pak Marlis. Bukannya Bapak yang nolongin Pak Marlis waktu itu? Jujur aja dong, Pak. Ada apa, Pak? Jujur dong, Pak. Sekarang Pak Marlis. Sekarang Pak Marlis. Lihat. cacat. Putri, tolong Putri sabar Putri. Putri sabar Putri. Kaget di situ anaknya. Langsung dia gontai di situ badannya, lemes badannya. Dia kaget, nggak nyangka kok ternyata bapaknya mengalami hal yang seperti itu. Ya sabar ya. 3 bulan yang lalu Pak Marlis mengalami kecelakaan. Dia tertabrak truk mobil. Untung saja pengemudinya mau bertanggung jawab. Tapi akibat kecelakaan itu kakinya sudah amputasi. Astagfirullahaladzim.
kakinya ini. Terus gimana Pak sekarang Bapak saya? Saya sarankan jika ingin bertemu dengan Pak Marlis, silakan cari di lampu merah depan sana. Di lampu merah. Iya. Biasanya dia ada. Saya tunggu ya. Iya, Bos. Kenapa mamanya ini cacat? Aku gak kuat, aku gak tega lihat. Gak tega. Bapak, aku ingat aku bapak aku. Mama. Kamu harus kuat. Putri harus kuat. Harus kuat. Ini Bapak Putri, kita bawa Bapak pulang. Ya. Coba Putri berpikir, kalau nanti Bapak ngeliat Putri dengan keadaan rapuh seperti ini, dia nanti malah kecewa loh. Dia udah cacat, dilihat anaknya dia malu. Coba kamu pikir kenapa Bapak pergi dari rumah. Supaya kamu nggak tahu semuanya. Tapi aku gak mau Bapak pergi dan bohongin kayak gini. Makanya kamu harus kuat. Kamu harus bisa menyenangkan dia. Kamu harus bisa menjelaskan sama dia bahwa kamu bisa terima dia apa adanya. Nanti kamu jelasin sama dia, ya dengan keadaan seperti itu kamu nggak ada masalah. Gak usah malu. Ya, yakinkan sama Bapak, ya. Bahwa kamu mau terima dia apa adanya. Ya. Ayo pelan-pelan sekarang kita cari Bapak kamu di lampu merah. Ayo pelan-pelan. Pelan-pelan nih. Ayo. Kita cari Pak Maris lampu merah, tanya sama pedagang, tanya sama orang yang lewat. Tanya yuk, sini nih. Itu tuh tukang-tukang. Pak, maaf Pak, numpang nanya. Kenal orang ini nggak Pak? Pernah lihat Bapak ini nggak Pak? Ini Pak, lihat dulu Pak. Hah? Bisa ya? Oh iya. Makasih Pak ya. Makasih ya Pak. Oh kamu Putri. Saya tukang angkot Pak, numpang nanya Pak. Kenal orang ini nggak Pak? Pernah lihat nggak Pak? Tukang ngasongan Pak, atau mungkin... Pernah lihat Pak ya? Nggak pernah lihat Pak. Enggak ya? Bapak suka ngetem sini? Makasih Pak ya. Udah lihat. Tuh. Saya pemulung. Siap. Pak, permisi. Pernah lihat nggak Pak di sekitar Pak sini? Marlis namanya. Nggak kenal Pak. Nggak pernah lihat. Lihat. Oke. Terima kasih ya Pak. Siapa ya? Hanya sama beberapa orang di sana. Ternyata nggak ada yang tahu. Nah pas kita nanya sama anak-anak pengamen. Kenal orang ini nggak Ade? Namanya siapa? Pak Marlis. Marlis. Pak Marlis. Katanya suka di lampu merah lah. Lampu merah ngapain kita nggak tahu ini. Lihat nggak Mas? Ya Bapak Marlisnya yang kakinya pincang bukan Om? Iya. Iya katanya cacat. Gitu. Cacat kakinya.
Dia biasa di lampu merah sana sih, lampu merah flyover. Kamu ngarep flyover sebelah Iya, sana. iya om. Di mananya? Di bawahnya flyover Di itu? bawah flyover, di situ ada lampu merah. Oh yaudah, yuk ke sana yuk. Kan ini mukanya Mas. Iya, iya itu benar. Makasih ya Mas ya. Ya, Iya. makasih Mas ya. Iya. Yuk buruan sana yuk buruan. Yuk buruan yuk. Dari informasi anak pengamen ini, buru-buru kita lari sekenceng-kencengnya. Kita cari di mana keberadaannya Pak Maris. Katanya di sudut dekat trotoar yang lampu merah. Buru-buru kita ke sana, cari trotoarnya, cari lampu merahnya. Ternyata Mas, permisi. Iya. Pernah lihat orang ini nggak? Oh, yang itu. Oh, dia ada di sana. di sebelah mana Pak? Itu yang masuk ke dalam, itu. Oh dekat sana? Iya, iya. Makasih ya Pak ya. Oh ya. Ya makasih Pak ya. Ini bukan? Bapak kemana aja sih? Putri. Bapak kemana aja? Aku sama ini cari Bapak. Ada aja kalau sama Bapak. Bapak kemana aja? Bapak kemana aja? Ditanya sama anaknya sampai nangis anaknya di situ. Bapaknya nggak bisa ngomong apa-apa. Bapaknya cuma nangis di situ menyesalin semuanya. Dia minta maaf sekenceng-kencengnya. Kasihan adik-adik Pak. 3 bulan ini terjadi. Pergi Putri. Mama. Pergi Putri. Saya masih butuh Bapak. Saya masih butuh Bapak, Bapak. 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 Bapak udah Pak, udah cukup Pak, udah. Bapaknya ini berontak, bapaknya ini berusaha melepas pelukan anaknya, bapaknya ini sampai bilang dia nggak ada gunanya, dia frustasi, dia stres di situ. Kelihatan. Kalau bapaknya ini banyak beban dalam hidupnya. Tinggalin. Akhirnya Putri berusaha ngebujuk di situ. Ibu Rizka pun berusaha mengujuk bapaknya supaya mau pulang, supaya mau menghadapi masalah ini bersama-sama sama keluarganya. Nggak usah malu. Kita nggak mau punya bapak kayak bapak. Kita terima bapak apa adanya. Adik-adik masih kecil, masih butuh bapak. Sudah, berhenti bujuk bapak. Berhenti lah Putri, bujuk. Biarin bapak hidup sendiri. Biarin semua beban bapak yang terima. Udah bapak pulang, nggak mau nyari mana lagi Pak. Kita semua sayang sama bapak. Kita nggak mau punya bapak kayak bapak. Kita nggak peduli bapak cacat atau apa. Yang penting kita sayang sama bapak. Bapak pulang. Bapak pulang. Bapak pulang. Bapak pulang. Kita masih butuh bapak. Kalau nggak Putri nggak mau lagi. Kita mau, Putri nggak mau. Kita pulang ya Pak. Iya Putri. Udah Bapak jangan di sini lagi, Bapak terlantar udah Pak. Putri nggak kuat lihat Bapak kayak gini. Kita pulang ya. Yang membelenggu, ya Allah, kuatkanlah aku. Kita pulang ya Pak. Iya Putri. Bapak jangan di sini lagi, Bapak terlantar udah Pak. Putri nggak kuat lihat Bapak kayak gini. Dan alhamdulillah Pak Maris dengan sedih yang luar biasa dan persyaratannya akhirnya dia mau pulang. Bagaimanapun juga namanya orang tua, ya, itu harus bisa memberikan rezeki yang halal buat anak-anaknya.
rezeki yang halal buat keluarganya. Ya, percuma kalau kita mencari rezeki yang tidak halal, itu buat apa? Imbasnya akan ke anaknya, ya. Dampaknya akan ke anaknya. Jaga anak dengan sebaik-baiknya, rawat anak dengan sebaik-baiknya. Anak itu amanah. Jangan tidak dinafkain, jangan cuma ditinggal begitu saja gara-gara sedikit masalah, sedikit cobaan, udah gak kuat. Jangan. Allah itu memberikan cobaan kepada umatnya karena Allah tahu umatnya itu mampu. Yakinlah apa yang diberikan sama kita karena kita mampu untuk menghadapinya. Jangan kita menyerah, jangan kita kemudian berbuat negatif, jangan. Terimalah dan bersyukur bahwa cobaan itu adalah rahmat yang diberikan Allah SWT kepada hamba.